Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita berharap agar kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Bahkan sebagai seorang muslim, maka kita harus menjadikan cita-cita kita yang paling tinggi adalah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga merupakan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Surga merupakan tempat kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita agar bagaimana kita bisa menempuh ke dalam surga, menuju ke dalam surga dengan cara yang mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridon bima yasna wa innal alima yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surga Allah tabaraka wa taala. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para thalabul ilmi, ridho dengan apa yang dilakukan oleh para thalibul ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard. Bahkan orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hattal hitana fil ma'i, sampai-sampai ikan laut yang ada di air, ikan yang ada di lautan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang yang berilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan di dalam menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Dan juga di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka bisa mendapatkan kemudahan jalan menuju surga, yaitu dengan jalan menuntut ilmu. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga apabila tanpa ilmu. Maka jalan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga, yang masuk ke dalam surga itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah dengan jalan kita berilmu, dengan jalan kita menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu agama dan juga tentang keutamaan orang yang berilmu di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidaklah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba Allah hanyalah para ulama. Mereka lah yang memiliki rasa khasyah,
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ikhwah sekalian, kita semangat ya, di dalam menuntut ilmu agama ini agar kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga yang kita inginkan, ke dalam surga yang kita cita-citakan, yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita berilmu, dengan kita menuntut ilmu agama untuk menopang ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.